Kabar ini, kabar terkabar. Saya sangat menyayangkan Universitas Gadjah Mada mau-maunya sedikit mengingkari sejarah. Kok bisa Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu diselenggarakan baru pada tanggal 16 Oktober ini? Sejarahnya Fakultas Kehutanan itu didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Artinya apa? Tahun 1963. Artinya kalau Dies Natalis ke-62 itu harusnya ya 17 Agustus. Ini mundur nih nggak pernah terjadi. Ya, jarang banget sebuah fakultas mundur, pasti ada apa-apanya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan ini menunggu ya sampai undangan itu diterima dan lain sebagainya. Jadi ini saya tapi tidak heran ya, UGM tuh berkali-kali ini terakhir tuh pernah mengubah sejarah nama dekan, kemudian diganti padahal yang bersangkutan sudah meninggal, baru diubah setelah 13 tahun. Hari ini ada Dies yang diselenggarakan tidak pada tanggal Diesnya. Ini menurut saya cacat sejarah. Kita tidak melebar ke sana ya. Oh iya, tapi alumni itu jelas. Alumni tidak menunjukkan dia lulus atau tidak. Saya masih ingin membahas mengenai problem yang muncul di Bulak Sumur ya, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Oktober 2025 kemarin. Mengapa? Karena secara kebetulan tanggal itu ada Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan di situ tampil pula mantan Presiden Joko Widodo dan juga Senat Guru Besar, Rektor juga berpidato di situ, dan juga tentunya tidak sedikit juga alumni-alumni UGM yang hadir di acara tersebut ya. Tapi kita tahu ya bahwa Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut ternyata mendapatkan berbagai kritikan tajam, bukan saja dari Roy Suryo CS ya, tetapi juga dari berbagai kalangan di dalam UGM sendiri. Kenapa? Karena ini adalah suatu acara yang tidak lazim. Apa yang dimaksud dengan tidak lazim? Karena Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebetulnya bukan jatuh pada 16 Oktober 2025. Mengapa? Karena Dies Natalisnya itu harusnya jatuh pada 17 Agustus 2025 ini. Mengapa kemarin pada tahun 2025 ini, khusus tahun 2025, ternyata Dies Natalisnya itu dirayakan pada 16 Oktober 2025. Aneh bin ajaib ya. Dan satu hal yang aneh juga ya, untuk pertama kalinya yang namanya Joko Widodo itu hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM tersebut ya. Dia tadi membuka videonya dengan kalimat problem di UGM, di Bulak Sumur. Nggak ada problem. Yang problem itu dia sendiri. Yang tidak tahu tapi sok tahu. Dimana dia seolah-olah mengatakan bahwa baru kali ini Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu dimundurkan. Yaitu dari tanggal 17 Agustus Dies Natalisnya kemudian dilaksanakan pada 17 Oktober. Dia tadi juga salah nyebut. Dia nyebutnya 16 Oktober. Ini sebuah kesalahan fatal bagi seorang ikrar yang tidak tahu apa-apa tentang UGM, hanya mengekor, terutama mengekor statement Roy Suryo ini. Saya kasih tahu Bung Ikrar bahwa ini bukan pertama kalinya Fakultas Kehutanan menyelenggarakan puncak Diesnya di bulan Oktober. Ingat ya, puncak Dies. Jadi, yang namanya Dies itu diselenggarakan dalam waktu yang relatif lama. Tergantung agenda apa saja yang diselenggarakan. Misalkan, ada lomba paduan suara, ada lomba masak-memasak, ada goes, ada seminar ilmiah. Itu jelas dilaksanakan dalam waktu yang lama. Itu namanya Dies Natalis dan nanti ada puncaknya. Ini secara umum dulu.
Jadi Dies Natalis Fakultas Kehutanan ke-62 itu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober kemarin adalah puncaknya. Ingat, puncaknya. Dan itu tidak dimundurkan di tahun 2025, salah Anda. Karena itu sudah menjadi kebiasaan Fakultas Kehutanan untuk penyelenggaraan puncak Diesnya itu di bulan Oktober. Coba googling puncak Dies Natalis Fakultas Kehutanan di tahun 2024. Itu diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2024. Googling lagi puncak Dies Natalis Fakultas Kehutanan di tahun 2023. Itu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Apa yang 2025 dimundurkan? Tidak. Kemarin dilaksanakan 17 Oktober 2025. Sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2024. Sebelumnya lagi tanggal 20 Oktober 2023. Artinya apa? Itu sudah menjadi tradisi di Fakultas Kehutanan bahwa puncak Dies mereka diselenggarakan pada bulan Oktober di minggu-minggu ketiga ya. Itu hak Fakultas Kehutanan. Nggak usah ada yang menggugat. Apalagi tanpa data. Seperti ROI. Kemudian diikuti oleh ikrar. Jadi ROI itu sudah bodoh. Diikuti lagi oleh ikrar. Bodoh kuadrat jatuhnya. Saya jadi heran ya. Sekelas seorang peneliti bergelar profesor nggak mau buka referensi, nggak mau buka data, asal koar-koar mengikuti orang yang tidak benar. Terus tadi menyebut bahwa Jokowi baru pertama kalinya datang ke Dies. Ini juga salah total. Jokowi sudah berkali-kali datang ke acara Dies. Saya pertama kali melihat Jokowi itu di tahun 2009-2010. Di acara Dies Natalis, rangkaian Dies Natalis. Dies Natalis UGM. Jadi, ikrar itu jangan buru ngomong kalau nggak punya data, nggak punya referensi. Akan terlihat bodoh Anda. Terus kalau Jokowi sebelum tahun 2025 datang ke acara Dies, apa harus melaporkan ke Anda? Sehingga Anda tadi mengatakan bahwa baru pertama kalinya Jokowi datang ke acara Dies. Ini kan kebodohan namanya. Saya juga nggak pernah nyari tahu atau mau tahu apakah Anda pernah datang ke acara Dies UI atau tidak. Semua orang pasti begitu. Tapi bukan berarti saya ngejudge bahwa Anda tidak pernah datang ke acara Dies. Atau Anda sering datang ke acara Dies. Saya nggak bisa ngejudge seperti itu. Karena saya memang tidak tahu dan tidak cari tahu dan tidak mau tahu. Begitu loh cara mikirnya. Jangan bodoh-bodoh amat lah. Apalagi sudah menyandang jabatan guru besar, itu mesti berhati-hati dalam menyampaikan omongan. Nanti Anda akan ditertawakan, terlihat bodohnya.